Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Kasnasi Putri, NIM 19046038. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester Sejarah Indonesia Baru. 1. Berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan India, Cina, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru memporak-porandakan Nusantara, sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu berawal dari tujuan bangsa Eropa itu untuk memasuki dan menguasai Nusantara, di mana secara umum tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu untuk mencari pusat rempah-rempah. Tujuan pada awalnya meliputi yang dinamakannya 3G, yang kita kenal sebagai gold, mencari emas atau kekayaan, glory, mencari kejayaan atau tanah jajahan, dan gospel, menyebarkan agama Nasrani ataupun Kristen. Secara umum, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yang pertama di bidang politik. Terjadi perubahan di berbagai bidang. Yang pertama di bidang politik, yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, terjadinya Perang Salib, dan jatuhnya Bizantium atau Konstantinopel. Yang kedua di bidang ekonomi, yaitu munculnya sistem ekonomi feodal dan naiknya harga barang. Dan yang ketiga yaitu di bidang sosial, munculnya kelas-kelas dalam masyarakat, terutama masyarakat feodal yang berciri agraris. Interaksi bangsa Eropa dengan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi sebenarnya telah berlangsung lama, namun secara politis kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia baru dapat dikatakan sejak abad ke-14, di mana saat itu di Eropa tengah mengalami perkembangan hukum dan teknologi kemaritiman. Pelayaran dipermudah oleh adanya berbagai sarana yang mendukung, sehingga memasuki abad ke-15, para pelaut dan pedagang Eropa telah siap melakukan penjelajahan samudra, sehingga kedatangan bangsa Barat ataupun bangsa Eropa ke Nusantara ini menjadi titik awal atau disebut sebagai masa kegelapan oleh masyarakat Nusantara. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu mengenai dari penjajahan yang dilakukan Belanda atau VOC terhadap wilayah dan kerajaan di Nusantara. Analisis apa saja strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menanamkan kekuasaannya. Masing-masing analisis dilengkapi dengan contoh peristiwa. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Dalam usaha menguasai negara, ada beberapa strategi yang dilakukan secara bertahap oleh VOC atau Belanda dalam menguasai Nusantara, yakni yang pertama kongsi dagang. Strategi paling awal yaitu kongsi dagang ini dilakukan sebab kala itu Belanda bukanlah bangsa Eropa yang sampai ke Nusantara, ada Portugis, Spanyol yang lebih dulu. Dengan melakukan kongsi dagang dengan pedagang lokal, Belanda hendak menyingkirkan saingan mereka. Yang kedua yaitu melakukan strategi monopoli dagang. Setelah saingan mereka kalah, kemudian Belanda menerapkan strategi monopoli dagang. Tentu kita mengetahui istilah pelayan hongi atau ekspedisi hongi atau hongi Tochen yang bertujuan untuk memonopoli rempah-rempah Nusantara baik dari pedagang Eropa maupun Asia. Dan yang ketiga menerapkan divide et impera atau praktek adu domba, seperti disebut Lombard bahwa pada 2 abad sebelumnya Belanda hanya beroperasi di wilayah pesisir. Lalu sejak abad ke-18 Belanda tertarik untuk lebih masuk ke dalam wilayah Nusantara, sembari mencari komoditas lain selain rempah-rempah. Maka untuk itu mereka melakukan strategi adu domba terhadap penguasa-penguasa lokal. Misalnya di Mataram dengan peristiwa Giyanti, di Cirebon, Banten, dan lain-lain. Untuk strategi yang keempat yaitu melakukan penaklukan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah hegemoni kerajaan lokal diobrak-abrik melalui praktek adu domba, penguasa lokal dibuat ketergantungan sehingga Belanda dengan ini dapat mengendalikan sekaligus menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Inilah strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai Nusantara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Salah satu jargon VOC dalam mengokohkan kekuasaannya di Nusantara yaitu
pemilik negara dengan pemilik negara adalah pemilik agama. Analisislah yang pertama. A. Apa saja aplikasi jargon tersebut oleh VOC? B. Menurut saudara, apakah jargon pemilik negara adalah pemilik agama masih dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini meski kita sudah puluhan tahun merdeka? Dan buatlah contoh kasusnya. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, poin A. Apa saja aplikasi jargon tersebut oleh VOC? Yang pertama kita mengetahui dulu apa itu VOC. VOC adalah Persekutuan Perusahaan India Timur. Kongsi dagang asal Belanda ini telah mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah di wilayah timur. Dinamakan Hindia Timur karena di wilayah barat ada juga yang disebut Persekutuan Dagang Hindia Barat yang bernama Geotroyet West Indies Company. Rakyat Indonesia kala itu menyebutnya VOC dengan sebutan company. Pemanggilan itu didasari dari kata company pemerintahan Belanda mendukung kelancaran usaha VOC di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya secara luasa. Maka VOC memiliki beberapa hak istimewa atau hak oktroy. Yang pertama, hak memonopoli perdagangan. Yang kedua, hak mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, memiliki hak tentara sendiri. Dan yang keenam, hak mendirikan benteng. Yang ketujuh, hak menyatakan perang dan damai. Yang kedelapan, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Dan yang kesembilan, yaitu hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya hak istimewa ini, VOC dapat berkembang dengan pesat. Untuk mengusung kepentingan VOC, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yaitu Peter Booth. Peter Booth saat itu memiliki pandangan bahwa Jayakarta adalah sebuah kota yang strategis. Pada tahun 1611, Jayakarta jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC pertama di Indonesia. Sebelum kita mengetahui jargon VOC tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dibentuknya VOC. Yang pertama, untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya, sehingga sanggup memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua, memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga, untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Yang keempat, membantu dana pemerintah Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Dari tujuan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jargon yang dibuat oleh VOC, yaitu pemilik negara adalah pemilik agama. Disinilah kita dapat mengetahui jargon tersebut diambil dari tujuan dari VOC tersebut, yaitu ingin menguasai rempah-rempah. Dan dari penguasaan rempah tersebut tentu ada penguasaan dari suatu wilayah. Dari penguasaan wilayah tersebut sehingga muncul jargon pemilik negara adalah pemilik agama, yang dimana setelah menguasai wilayah mereka akan melakukan penyebaran agama. Yang di sana nanti semua yang ada di lingkup VOC atau di lingkup Belanda ini akan dihasut untuk memasuki suatu agama yang dimiliki oleh bangsa Belanda tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab poin yang B, yaitu menurut saudara, apakah jargon pemilik negara adalah pemilik agama masih dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini meski kita sudah puluhan tahun merdeka? Dan buatlah contoh kasusnya. Untuk dipakai atau tidaknya jargon pemilik negara adalah pemilik agama oleh bangsa Indonesia sendiri, untuk saat ini saya rasa sudah tidak dipakai lagi, karena yang saya lihat di Indonesia ini untuk pemilik agama adalah pemilik negara adalah pemilik agama itu sangat jauh di Indonesia ini. Mengapa demikian? Karena Indonesia ini adalah negara
Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan yang ada di Indonesia akan digabungkan menjadi satu. Disinilah setiap agama dari bermacam-macam agama akan disatukan sehingga saling menguatkan agamanya masing-masing, sehingga jargon pemilik negara adalah pemilik agama itu sudah, menurut saya, sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Contohnya saja, sekarang kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki berbagai macam agama yang ada dan tumbuh di Indonesia. Sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua pemilik agama itu adalah pemilik negara Indonesia itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yang soalnya itu Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analisis apa yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguh? Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu di awal itu karena adanya perlawanan antara Aceh dengan Portugis, di mana sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, kerajaan Aceh merupakan saingannya yang terberat dalam perdagangannya, sebab banyak pedagang Asia yang memindahkan kegiatan dagangnya ke Aceh. Pelabuhan Aceh bertambah ramai, kecuali itu Aceh merupakan ancaman bagi kedudukan Portugis di Malaka. Setiap waktu Aceh dapat menyerbu Malaka. Persaingan dagang antara Portugis dan kerajaan Islam Aceh makin lama makin meruncing, kemudian meningkat menjadi permusuhan. Bila armada Portugis berjumpa dengan patroli-patroli Angkatan Laut Aceh, terjadilah pertempuran di laut. Pertempuran semacam itu tidak hanya terjadi di Selat Melaka, tetapi juga di laut internasional, antara lain Laut Merah. Langkah-langkah Aceh melawan Portugis itu untuk menghadapi Portugis, Sultan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kapal-kapal dagangnya yang berlayar disertai prajurit dengan perlengkapan meriam, meminta bantuan meriam serta tenaga ahlinya dari Turki. Bantuan dari Turki itu diperoleh pada tahun 1567 dan meminta bantuan dari Jepara atau Demak dan Calicut atau India. Sementara itu, Portugis mempunyai rencana terhadap Aceh sebagai berikut, yaitu menghancurkan Aceh dengan jalan mengepungnya selama 3 tahun. Setiap kapal yang berlayar di Selat Melaka akan disergap dan dihancurkan. Namun ternyata rencana Portugis tersebut tidak dapat terlaksana, sebab Portugis tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawasi Selat Melaka. Ternyata bukan Portugis yang berhasil menghancurkan kapal-kapal Aceh, tetapi sebaliknya, kapal-kapal Aceh lah yang sering mengganggu kapal-kapal Portugis di Selat Malaka. Bahkan seringkali armada Aceh menyerang langsung ke markas Portugis di Malaka. Hal itu terjadi antara lain pada tahun 1629 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Namun demikian, serangan-serangan Aceh itu belum berhasil. Permusuhan antara Aceh dengan Portugis berlangsung terus-menerus. Kedua pihak saling berusaha untuk menghancurkan, tetapi sama-sama tidak berhasil. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC atau Belanda pada tahun 1641. Jadi dapat disimpulkan kenapa Aceh tidak berhasil ditaklukkan atau dikuasai oleh VOC atau Belanda ini, itu sama seperti Portugis tadi. Aceh memiliki armada laut dan prajurit-prajurit yang kuat untuk melawan armada laut VOC ini, sehingga Aceh ini tidak dapat dikalahkan, baik itu Portugis ataupun nantinya VOC. Jadi alasan kuat kenapa Aceh tidak mampu dikuasai oleh VOC sendiri, yaitu dikarenakan adanya rasa ketakutan dari Aceh untuk dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga rasa takut ini menimbulkan semangat untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan kerajaannya atau mempertahankan kesultanannya. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5. Belajar
belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna yang bisa kita uraikan dari materi perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini? Baiklah, saya akan menjawab. Makna yang dapat saya ambil dari pembelajaran sejarah Indonesia baru ini yaitu, yang pertama, saya mengambil semangat perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat dan rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu menghilangkan rasa takut untuk menegakkan kebenaran. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Dan yang keempat yaitu menjunjung tinggi keagamaan serta negara Indonesia. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya jawab dari UAS Sejarah Indonesia Baru. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf karena itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.